Saya ingin ucap syukur kepada Tuhan untuk pujian pagi ini dan untuk tim pujian juga, Kur, yang menuntun semua orang bisa datang di tempat ini, dan saya percaya bahwa ini adalah tempat di mana Tuhan telah menuntun kita semua, tempat di mana kita seharusnya berada. Pujian khusus hari ini mengingatkan kepada saya khotbah yang kita pernah sharing minggu lalu. Ada yang ingat gak judulnya apa? Kelamaan kan 1 minggu. Tetapi khotbahnya mengenai cara jalan dan Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan seperti Kur tadi nyanyi, dia bilang tuntun kita, dan itu menuntun kita kepada khotbah hari ini, dan judulnya sorga. Jadi semoga Yesus menuntun kita ke sorga, dan setiap orang yang sedang menyembah di sini dan online, semoga Tuhan itu menuntun kita ke sorga hari ini. Kapan? Di mana? Sekarang, hari ini, ya kan? Sudah siap ada di sorga hari ini? Amin. Kita udah baca ayat pembukaan kan, 2 Korintus pasal 12 ayat 2-4. Rasul Paulus dia sharing mengenai pengalaman dia masuk ke dalam sorga, dan dia menyebutnya sebagai sorga tingkat ketiga. Dan ini seri yang kayak nggak sambung. Tadi kan sahabat Yesus, terus mana Yesus, jalanan Yesus, hal-hal yang berbeda yang Yesus mengatakan bahwa dia adalah hal itu. Dan ini adalah yang akhir dari seri ini, surga. Yesus bilang dia datang dari sorga. Dia datang dari mana? Sorga itu di mana? Percaya gak bahwa Tuhan itu ada? Amin. Saya berharap seperti itu. Kalau begitu, percaya gak bahwa ada sorga? Kalau percaya, harusnya bisa kasih tahu saya kan, sorga di mana? Sorga di mana? Sorga di mana? Di atas. Kita bilang di dalam hati saya, hidup saya, apakah itu benar? Sorga itu di mana? Yesus datang dari sorga. Yesus datang dari mana? Dan setelah Yesus bangkit, dia naik ke sorga. Dia kemana? Apakah dia melalui angkasa masuk ke semesta alam? Terus semesta alam itu kan berkembang terus kan? Apakah dia lebih cepat dari itu dan keluar dari semesta alam? Sorga itu di mana? Meskipun itu di luar dari semesta alam, kalau kita harus jalan ke tempat itu, maka itu adalah tempat secara fisik kan? Sejauh yang kita tahu, sorga itu tempat rohania. Jadi saya berharap ini harusnya konsep mudah untuk kita mengerti, mau sorga itu ada atau tidak, atau kita ingin percaya mengenai kerajaan sorga bahwa tempat itu ada kan, maka kita berharap di masa depan kita bisa masuk ke dalam sorga. Maka kita menjalankan kehidupan iman. Nah, itu sebabnya kita ke gereja. Tetapi kalau kita pikir sorga itu adalah tempat di mana orang yang mati itu ke sana, jadi harus mati dulu akhirnya baru bisa masuk ke sorga. Menurut saya, dari pengertian saya, itu hanya 10% benar. Sorga itu bukan tempat menampung roh-roh orang yang sudah mati. Sorga itu adalah tempat di mana Tuhan berada, dan Alkitab beritahu kepada kita bahwa sorga juga disebut sebagai kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Maka mari kita pikirkan sedikit mengenai sorga. Saya harap ini tidak membingungkan kalian semua. Kalau itu terjadi, maka itu pekerjaan Roh Kudus, dan itu perjalananmu dari sekarang untuk bisa tambah mengerti melalui firman Tuhan. Poin pertama, mari kita pikirkan definisi sorga itu apa. Ada 2 konsep sorga di dalam Alkitab, meskipun kata yang sama digunakan biasanya. Shamaim dalam bahasa Ibrani dan Oranes dalam bahasa Yunani. Tapi ini bisa berarti 2 kata. Yang pertama, langit. Langit yang kita lihat kalau kita keluar dari ruangan, langit yang ada di atas, itu disebut juga sorga. Kalau dalam bahasa Inggris, heavens.
Konsep kedua adalah seperti lingkungan atau dunia sorgawi di mana Tuhan berdiam, dan itu kita sebutnya kerajaan sorga. Maka ini membedakan dua konsep ini, mau itu Alkitab membedakan dua konsep ini, mau itu langit yang kelihatan atau dunia rohani. Kayak kita doa, Bapa kami yang di sorga. Kita nggak bilang Bapa kami yang di langit kan. Kadang saya suka bercanda kalau saya terbang ke negara lain, saya doa lebih, saya ambil permohonan kalian, karena saya pikir kalau saya lebih dekat ke Tuhan di atas langit, mungkin lebih cepat dijawab. Tapi itu joke. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tuhan tidak hanya di atas langit, Dia ada di mana-mana. Kita juga tidak percaya kepada panteisme. Tuhan di langit, tapi kita nggak bisa bilang Dia ada di tempat A atau B. Kita nggak bisa ikat Tuhan ke satu tempat, karena Tuhan itu adalah roh. Dan Tuhan tidak ada dalam bentuk tubuh seperti kita. Kalau Dia ada tubuh secara fisik, berarti Dia terbatas dengan waktu dan ruang seperti kita manusia. Tetapi tidak. Tuhan itu tidak perlu ada di mana-mana kalau kita sebut ruang atau bahkan dalam waktu. Walaupun Tuhan itu ada, eksis, Dia nggak usah ada di sebuah tempat khusus untuk keadaan Dia. Tetapi untuk kita bisa mengerti, Alkitab menggunakan kata sorga untuk bicara tentang tempat keberadaan Dia, di mana kita ingin pergi nantinya. Jadi jadi kita pikirkan bayangan apa di saat kita mengatakan sorga atau langit. Kalau secara luas, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang kita dengan kekuatan kita sendiri atau tubuh kita secara fisik tidak bisa tiba ke sana. Tempat yang ada di atas kita, yang kita ngelihat ke atas dan lain-lain. Jadi ini hanya sebuah konsep yang benar menurut pengertian kita untuk bisa menjelaskan Tuhan itu ada di mana secara rohani. Maka itu adalah sorga. Bukan di dunia yang secara fisik, tetapi di dunia yang secara rohania. Kedua, mari kita pikirkan kata kerajaan, konsep kerajaan. Karena dikatakan kerajaan sorga atau kerajaan Tuhan. Alkitab membandingkan sorga dengan sebuah kerajaan. Matius pasal 10 ayat 7, di saat Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya untuk beritakan bahwa Mesias sudah dekat, dia bilang, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Matius 22 ayat 2, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi lihat di sini, Yesus menjelaskan mayoritas ajaran Dia waktu Dia di bumi itu semua tentang kerajaan sorga atau mayoritas, dan Dia kasih perumpamaan mengenai kerajaan sorga, dan mayoritas bukan mengenai lokasi atau sebesar apa. Mayoritas adalah mengenai hubungan. Dan di sini Dia katakan kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi ini mengenai raja dan anaknya, dan mengenai pesta perkawinan. Matius 25 ayat 1 juga mengatakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Sekali lagi, Yesus mulai perumpamaan ini dengan mengatakan kerajaan sorga seumpama. Jadi bisa dibandingkan dengan 10 gadis. Jadi iman dan hubungan 10 gadis ini dibandingkan dengan hubungannya dengan mempelai laki-laki yang adalah Yesus Kristus. Jadi untuk ada kerajaan harus ada kedaulatan, tanah, dan orang untuk bisa ada sebuah kerajaan atau bangsa negara. Jadi di waktu Yesus, dari 3 prinsip ini, hal yang paling penting adalah kedaulatan Allah. Untuk bisa ada kerajaan harus ada kedaulatan. Dan mereka percaya, atau realitasnya adalah Roma ada kedaulatan, kuasa yang daulat atas Yudea,
atas orang Tuhan dalam kata lain. Jadi pengertian mereka, kita itu di bawah kuasa yang daulat karena Adam menyerahkan atau melepaskan kedaulatan Allah. Maka mereka mencari atau berharap untuk kedaulatan Tuhan itu bisa kembali dan mengontrol semuanya. Jadi pengertian kerajaan adalah pengaruhnya si raja itu sejauh apa dan kedaulatannya itu seluas apa. Jadi pengaruh dari si raja itu menunjukkan batasan dari kerajaan itu. Sulit gak untuk dimengerti? Contohnya, misalkan saya seorang raja. Hukum saya ke kerajaan saya bisa sejauh mana? Jadi saya ke daerah ini dan saya bilang ke orang-orang, hey, ikut hukum-hukum saya rajamu. Lalu mereka bilang, iya raja, kita akan mentaatinya. Kita menghormati engkau sebagai raja kita. Apakah itu kerajaanku? Iya, itu kerajaan saya. Tapi saya ke daerah B, saya mengatakan hal yang sama. Mereka bilang, raja kita beda. Kamu bukan raja kita tidak mau ikut kamu. Maka itu bukan kerajaan kita. Ngerti gak? Jadi, batasan yang tidak nampak itu ditentukan dengan kedaulatan Allah. Jadi kita bandingkan atau kedaulatan raja. Jadi sekarang kita lihat kedaulatan dari batasan kedaulatan Allah itu ditentukan dengan sejauh apa kedaulatan Allah. Jadi sekarang saya tanya lagi, semoga ini pertanyaan yang gampang. Gereja Sion ini, apakah ini bagian dari kerajaan Allah? Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang menganggap dia sebagai raja. Di zaman hakim-hakim, Tuhan bilang, saya adalah rajamu. Mereka bilang, kita perlu raja manusia. Dan itu seluruh sejarah penebusan. Waktu Adam menolak Tuhan sebagai raja daulat dia dan menolak firman daulat Allah, dia diusir keluar dari batasan dunia kerajaan Tuhan. Dan sejarah penebusan adalah sejarah di mana Tuhan ingin mengembalikan umatnya di dalam batasan kekuasaan Tuhan. Jadi Adam harusnya meluaskan batasan itu dan kita harusnya melakukan hal yang sama juga untuk meluaskan batasan itu melalui penginjilan, membawa lebih banyak orang di bawah pemerintahan dan kekuasaan firman Tuhan. Maka itu adalah kerajaan Tuhan. Jadi sekarang saya tanya, apakah rumahmu di dalam kerajaan Tuhan, di dalam batasan kerajaan Allah? Berapa persentase hati kita dan hidup kita ada di dalam batasan pemerintahan kerajaan Tuhan? Kadang lebih gampang untuk kita bilang, saya ada di dalam kerajaan Tuhan atau tidak? Kita ingin jawab iya, tapi berapa hari dalam setahun? Mungkin apakah hanya hari Minggu? Lalu 6 hari yang lain dalam seminggu, apakah kita menjenguk di luar batasan itu? Berapa persentase hati saya, tindakan saya, perkataan saya ada di bawah kedaulatan Allah? Ya, udah pasti kerajaan Tuhan belum, tetapi akan digenapi di saat Tuhan kembali. Tetapi sudah ada dalam hati kita dan hidup kita kalau kita di bawah kedaulatan Tuhan. Di saat kita hidup di dalam batasan pemerintahan Tuhan. Masalahnya, kita tidak bisa atau kita tidak 100% di bawah pemerintahan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi, bukan sebuah lokasi, tetapi di mana Tuhan berada, di mana saya berada, di bawah pemerintahan Tuhan. Sorga ada di mana? Di saat saya bersama Tuhan. Jadi sekarang saya tanya, apakah kamu hari ini ada di sorga? Apakah kamu ingin ada di sorga hari ini? Saya pikir sorga itu, tempat nggak ada kekhawatiran, penuh dengan kebahagiaan. Apakah kalian sekarang ada di sorga? Amin. Tuhan memberkatimu semua.
undang saya ya bisa masuk surga. Jadi sekarang, sebelum kita maju lebih lagi, kita harus berhenti untuk bertanya, apakah surga itu ada apa enggak, eksis apa enggak? Pertama kali saya tanya, mungkin pertanyaan ini membuat kita berpikir, apakah surga itu ada tempatnya? Tapi sekarang pertanyaannya, apakah surga itu ada saat ini, sekarang di dalam hidupmu? Atau saya ulang, apakah kamu sekarang sedang hidup di dalam kerajaan surga saat ini? Jadi kalian semua orang-orang surgawi? Saya sungguh-sungguh berdoa, setiap hari dalam hidupmu, kamu akan berdiam di dalam kerajaan sorga, dan kamu bisa disebut sebagai umat dari kerajaan Tuhan. Mau itu kita di luar di dunia, di negara yang berbeda, tempat kerja kita, kalian semua ada di dalam kerajaan sorga selama ada di bawah pemerintahan Tuhan. Dan saya doa, Tuhan akan mengizinkan kamu untuk menikmati, paling enggak mencicipi, tapi lebih dari itu, menikmati berkat kerajaan sorga di bumi. Karena apa yang Yesus telah lakukan untuk kita semua. Kalau begitu pertanyaan berikutnya, ada neraka itu tempatnya ada gak? Sorga di mana? Kepada kamu, menurut kamu sorga ada di mana sekarang? Apakah gereja Sion ini sorga? Mari kita doa Sion ini sorga. Rumah kamu sorga gak? Rumah kamu. Kenapa tidak ada yang menjawab? Membuat saya dalam situasi yang awkward, yang aneh. Kehidupanmu sorga bukan? Kalian adalah orang yang sangat jujur kan? Karena tidak bisa langsung jawab, ya karena kamar tidur saya sekarang berantakan banget, atau hidup saya masih ada banyak kekhawatiran dan kecemasan dan penuh dengan dosa masih. Tetapi semoga Tuhan menuntun kita semua selama kita berjalan dengan Tuhan, selama kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan merubah kita, rumah kita, gereja kita, hidup kita menjadi seperti sorga. Kalau begitu, neraka di mana? Menurut saya, neraka adalah tempat di mana tidak ada Tuhan. Dimanapun tidak ada Tuhan, itu neraka. Mari kita maju ke poin berikutnya. Sekarang kita sudah paling enggak ada pengertian tentang sorga kurang lebih. Ya udah pasti nantinya ada sorga, tempat akhir, tetapi kita diizini untuk mencicipi sorga juga sekarang di hidup kita, di saat kita menjalankan kehidupan iman. Alkitab juga bicara mengenai sorga secara tunggal dan jamak. Sorga dan sorga-sorga. Jadi sebentar mari kita memikirkan hal ini kalau ada perbedaannya. Alkitab menyebut sorga secara tunggal dan sorga secara bentuk jamak. Tadi saya bilang Shamaim dan Auranois itu dua-duanya jamak. Jadi sorga itu kita udah bahas, bukan tempat lokasi, tetapi dunia rohani di mana Tuhan berada. Di saat dikatakan secara jamak, apakah itu bicara tentang tempat yang ada banyak sorga, lebih dari satu? Ya udah pasti pengertian orang Yahudi bahwa sorga itu ada tingkatan-tingkatan yang berbeda, dan mungkin termasuk langit, semesta alam, dan lain-lain. Tapi mari kita lihat beberapa ayat-ayat Alkitab yang menyebut sorga secara tunggal dan jamak. Dan semoga lewat itu kita bisa lebih mengerti, lebih jelas tentang sorga itu apa,
secara tunggal dan jamak. Jadi ayat Alkitab yang mengatakan kata sorga secara tunggal, saya tidak akan baca semuanya, tetapi hanya beberapa ayat. 1 Raja-Raja 8 ayat 39. 1 Raja-Raja 8:39, maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga, tempat kediamanmu yang tetap. Di sini dibilang sorga tempat kediamanmu, tempat kediaman Tuhan. Yesaya 66 ayat 1, beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku, kata langit di sini sorga ya, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi di sini langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Daniel pasal 2 ayat 28, ini semua tunggal ya. Daniel 2 ayat 28. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sorga ada Allah dikatakan yang menyingkapkan rahasia. Lalu Daniel 2 ayat 44. Maaf tidak baca seluruh ayatnya. Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi, biasanya langit sorga ya kalau bahasa terjemahnya. Jadi, sorga itu biasa tempat Tuhan berdiam, di mana takhta Tuhan berada. Sekarang mari kita lihat ayat-ayat yang menyebut sorga itu secara jamak, bentuk jamak. Efesus pasal 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Efesus pasal 4 ayat 10, ini semua jamak ya. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit sorga. Jadi dia yang turun itu kan Yesus Kristus turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 13. Dan juga mari kita lihat Nehemia pasal 9 ayat 6. Nehemia 9 ayat 6. Hanya engkau adalah Tuhan, engkau telah menjadikan langit. Langit di sini sorga jamak ya. Ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dan segala yang ada di atasnya, dan laut dan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Jadi di sini dikatakan ada langit, segala langit. Mazmur 57 ayat 6. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit sorga. Ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi, tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Mazmur 68 ayat 34. Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah ia memperdengarkan suaranya, suara yang dahsyat. Jadi pengertian di sini ada sorga di mana Tuhan berada, di mana takhta Tuhan berada, lalu ada sorga-sorga. Jamak. Jadi kayaknya ada langit di atas langit dan Tuhan ada di atas itu. Sorga di atas sorga, Tuhan di atas itu semua. Jadi dari sini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu semua sama, heavens atau Yahudi. Jadi seringkali bentuk tunggal digunakan untuk menunjukkan kerajaan sorga yang tempat yang berada lokasi takhta Tuhan. Lalu ada sorga-sorga dan tempat Tuhan itu di atas sorga-sorga itu ada sorga gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengerti ini? Di ayat pembukaan kita hari ini, Paulus bicara mengenai sorga tingkat ketiga, tetapi Alkitab tidak benar-benar menjelaskan tingkat pertama dan kedua apa, dan tiga. Apakah ada lebih dari itu? 4, 5, 6, 7? Tetapi di sini hanya bicara mengenai tingkat ketiga, dan dia menyambungkannya dengan tingkat Firdaus, tempat di mana Tuhan berdiam.
Jadi karena Alkitab tidak dengan jelas beritahu kita mengenai tingkat pertama dan tingkat kedua sorga, saya nggak bisa jelasin apa-apa. Kita akan bahas mengenai tingkat yang ketiga. Tapi sebelumnya, mari kita mikirkan konsep Alkitabiah dari sorga secara tunggal dan jamak. Ada aspek yang berbeda, pengertian yang berbeda tentang sorga. Ada orang bilang tingkat ketiga sorga, dia orang bilang karena ada tingkat ketiga berarti ada 3 tingkat. Maka langit itu tingkat pertama, alam itu tingkat kedua, dan Tuhan itu di mana dia berada itu tingkat ketiga. Saya tidak tahu. Saya bukannya bilang bahwa pendapat itu salah atau benar. Tetapi saya ingin kita pikirnya lebih secara rohani dan lebih secara alkitabiah mengenai sorga tingkat ketiga. Sebelumnya mari kita pikirkan pengertian yang berbeda antara sorga secara tunggal dan jamak. Yang pertama, langit yang kelihatan dengan mata kita. Ini termasuk alam ya, alam semesta. Yang kedua, alam secara individu. Kita sering mengatakan sorga itu untuk menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang lebih dari yang biasa. Contohnya misalkan kita bilang, wah ini kayak sorga. Saya merasa seperti saya di sorga. Mungkin Nicholas mengatakan itu hari ini, wah saya merasa seperti di sorga. Kalau kita makan makanan yang enak, kita bilang, wah ini rasanya kayak sorga. Kalau kita ke tempat yang keren, kita bilang, wah ini kayak sorga di bumi. Ini seperti Firdaus, kita bilang. Kita bicara tentang orang atau hal-hal orang yang kita hormati seperti bintang film kan, bintang tuh adanya kan di sorga, di langit. Kita bicara hal-hal yang ada di atas kita seperti sesuatu yang bukan duniawi, bukan normal, yang beda. Lebih jauh lagi saya gambarkan kepada iman secara individu. Semua orang pandangannya beda, imannya beda, dan setiap orang mungkin tingginya beda, atau pengertian sorga itu apa, semua beda-beda. Dan itu adalah puncak pengertian firman kamu. Jadi sorga setiap orang mungkin tingginya beda-beda. Untuk saya secara pribadi, saya juga ingin menyebut itu semua sebagai sorga-sorga. Dan Tuhan ada di atas itu semua. Apa yang kita harus lakukan, pengertian sorga kita harus perbaiki ke pengertian yang benar atau tempat di mana Tuhan berada. Jadi pandangan penting karena secara dunia bulan pun ada di sorga, di langit. Tetapi dari pandangan si bulan, bumi ada di langit juga atau sorga. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dengan pengertian sorga ini. Kita lihat dari tempat kita berdiri, yang paling tinggi di atas kepala kita pikir itu sorga. Tetapi apakah itu lokasi di mana Tuhan berada? Dan yang ketiga dalam Alkitab ada konsep cakrawala, dan kadang cakrawala itu orang diterjemahkan sebagai heavens, sebagai sorga. Efesus pasal 2 ayat 2. Efesus 2 ayat 2. Saya nggak ada ayatnya. Ini mengenai roh langit, penguasa kerajaan angkasa kalau bahasa Indonesia. Efesus pasal 2 ayat 2 dan Efesus pasal 6 ayat 12 juga. Dunia rohani kita di mana kita sedang bertumbuh atau
bergulat, bertumbuh dalam iman. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 saya bacakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Jadi dia jatuh dari sorga kan. Hai yang mengalah bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi setan yang jatuh dari langit, dari sorga, itu ada di angkasa. Jadi ada sorga yang katanya ada perang, tapi ada juga sorga yang ada damai di mana Tuhan berada. Jadi Tuhan berdiam di mana? Di tempat yang mana, dan saya ada di mana. Saya sungguh-sungguh berdoa, kamu dan saya akan tiba ke sorga tingkat ketiga. Semoga Tuhan Yesus Kristus kita memberi kemenangan di dalam perang kita terhadap setan. Dan di kitab Wahyu dikatakan ada orang yang di keadaan sorga, keadaan bumi, dan laut. Jadi ada 3 tingkat. Dan 3 tingkat itu, ada 3 tingkat di Batranu juga. Ada 3 tahap dalam bait suci juga. Lalu di pelayanan Yesus juga ada 3 bagian. Dan dia juga bagi murid dia pun seperti itu. Yesus tingkatan sorga, kita tingkatan bumi. Binatang sama dengan laut, tingkatan laut. Di kitab Wahyu 12:12 dikatakan, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Jadi saya doa, akhirnya tingkatan rohani kita ada di sorga. Dan semoga kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau hari ini kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, kita harusnya khawatir. Kita harusnya mikir, kita bisa pada akhirnya masuk ke dalam sorga atau tidak. Jadi apakah kita saat ini ada di dalam sorga? Saya yakin saya sudah membuat semua orang bingung sorga itu apa. Atau tidak. Semoga Roh Kudus bantu kita mengerti. Dan pengertian saya mengenai sorga diperbaiki ke sorga yang asli di mana Tuhan berada. Semoga kita bisa berkomunikasi, bisa hidup dengan Tuhan sekarang, hari ini, di sini, dan pada akhirnya masuk ke sorga yang kekal. Sekarang kesimpulan, bagaimana kita bisa tiba ke sorga? Apakah kita sudah ada di sana? Kita hanya mikir akhir dari khotbah ini kapan ya? Apakah sudah tiba? Kita sudah tiba di kerajaan sorga belum? Kalau kamu udah di sana, caranya gimana kamu tiba di sana? Kasih tahu kita semua. Bagaimana caranya kita bisa tiba ke sana? Nama Tuhan yang Melkisedek berikan kepada Abraham adalah Tuhan Maha Tinggi, El Elyon. Yohanes 16 ayat 9 sampai 10, Yesus bilang, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yesus bicara tentang naik ke atas dengan konsep-konsep yang berbeda. Surga di mana? Saya udah sharing di awalnya. Matius pasal 3 ayat 2, sebelum Yesus datang, atau sebelum Yesus menyatakan dirinya, atau dikenal, Yohanes Pembaptis bilang, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan di sini Yohanes Pembaptis bicara tentang apa atau siapa? Apakah ada planet yang akan turun ke bumi? Apakah ada kerajaan yang turun? Tidak, ini mengenai kedatangan Yesus Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis menyebut Yesus atau menggambarkan Yesus sebagai kerajaan sorga. Dan dia bilang, terimalah kerajaan sorga. Caranya, terima Yesus. Matius 4:17, setelah Yohanes dibunuh, Yesus
ambil khotbah itu, dan di sini dikatakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa? Karena mereka belum percaya kepada dia. Lalu setelah Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi, di Matius pasal 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Jadi apakah kita bisa mengatakan hal yang sama hari ini? Apakah kerajaan sorga sudah di tangan kita? Sudah bisa nyampe? Apakah sudah tiba? Apakah kamu yakin dengan pede bisa kasih tahu orang lain bahwa kerajaan sorga sudah ada di sini? Saya pernah di dalamnya. Saya sedang mengalaminya. Kamu juga masuk ke sini. Apakah kita bisa mengatakan itu? Apakah kerajaan sorga bisa kita capai hari ini? Yohanes Pembaptis, dia bukan bicara mengenai hal-hal yang lain. Dia bicara mengenai Mesias, Tuhan yang paling tinggi. Jadi Tuhan bilang kerajaan sorga sudah dekat karena saya ada di sini. Jadi sekarang saya tanya, kerajaan sorga apakah sudah dekat? Sudah dekat. Kita sudah terima Yesus atau belum? Apakah kita sedang hidup dengan Yesus? Apakah Yesus itu nyata atau hanya sebuah ideologi? Yesus nyata ataukah hanya sebuah teori? Yesus nyata saat sekarang atau itu hanya di masa depan? Apakah kerajaan sorga di sini sekarang bersama kita? Apakah dia ada di sini? Pencuri yang digantung disalib bersama Yesus, yang mengakui imannya kepada Yesus, yang bilang, di saat kamu masuk ke dalam kerajaanmu, ingatlah saya. Ingat gak pencuri yang itu, yang disalib? Yesus jawab apa? Yesus bilang, kamu akan bersamaku di Firdaus. Kapan? Yesus bilang, hari ini. Dan kita kan pengakuan imam rasuli kan. Setelah itu apa? Yesus turun ke neraka, ke penjara. Jadi apakah Yesus menipu dia? Yesus bilang, saya akan di Firdaus bersamamu hari ini. Lalu dia ikut Yesus, terus tahu ada di neraka, di penjara. Tetapi di neraka pun kalau kita bersama Yesus, itu adalah sorga. Amin. Mungkin kita bilang, kamu harus ngerti hidup saya itu seperti neraka. Tetapi kalau kita bersama Yesus, neraka itu akan menjadi sorga. Amin. Mari kita percaya itu, dan saya sungguh-sungguh berdoa kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapapun yang masuk ke gereja Sion lewat pintu itu, semoga mereka masuk ke kerajaan sorga. Siapapun yang masuk ke dalam hidupmu, ketemu dengan kamu, semoga mereka pun mengalami kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau telah memberi kepada kami waktu ini untuk bisa menyembah Engkau, untuk bisa mendengar firman-Mu. Dan Bapa kami mengucap syukur untuk Roh Kudus-Mu yang izinkan iman kepada kami, untuk menjelaskan bahwa kami sekarang ada dalam kerajaan sorga-Mu. Izinkan kami hari ini Bapa untuk bisa hidup di dalam kerajaan-Mu. Bantu kami bisa bersama-Mu di Firdaus hari ini. Dan Bapa, meskipun kami sedang mengalami banyak kesulitan, kesehatan, keuangan, perbedaan yang masalah beda-beda yang setan berikan kepada kami semua, kami doa Engkau akan berjalan bersama kami agar neraka pun bisa menjadi sorga. Semua masalah ini akan menjadi berkat. Bapak tolong izinkan bahkan orang-orang yang belum mengalami sorga bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, ke dunia hadirat-Mu, dan mengalami kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami doa, amin. Mari kita ucap syukur ke Tuhan.